Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan apa maksud dari P1, P2, P3 dan pelamar umum bagi PPK guru tahun 2022 dan mengapa guru swasta sebagian itu masuknya pada pelamar umum bukan P3. Kalau melihat semuanya itu kan juga sama-sama honorer, bedanya di negeri maupun di swasta. Untuk jawabannya silakan disimak penjelasan saya sampai akhir. Di sini saya membuka di webnya guru PPK kemdikbud.go.id di bagian kategori pelamar. Di sini pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPK untuk JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi ambang batas pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Jadi P1 itu adalah pelamar jabatan fungsional guru tahun 2021 yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade-nya. Nah, di sini memang permasalahannya banyak. Sebenarnya kalau kuotanya itu dalam setiap kabupaten kota itu banyak, tentu tidak akan ada pro kontra. Tapi yang menjadi masalah, tidak semua Pemda itu juga membuka dan membuka formasi yang banyak. Itu yang menjadi kendala. Lalu bagaimana jika formasi pada suatu Pemda itu tidak sebanyak yang P1? Misalkan P1-nya sebanyak 2000, sedangkan Pemda hanya membuka 1000 lowongan ya, atau 1000 formasi. Maka prioritasnya yang pertama yaitu THK 2, yaitu tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Jika masih ada sisa maka bisa dilanjutkan ke guru non-ASN. Non-ASN ini berarti non-ASN yang ada atau yang bekerja di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jika guru non-ASN ini masih ada sisa lagi, maka urutan berikutnya yaitu lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang berikutnya yang terakhir yaitu guru swasta yang memenuhi ambang batas pada seleksi PPK untuk JF Guru tahun 2021. Menariknya di sini kalau yang di CPNS maupun PPK tahun sebelumnya tahun 2021 itu menariknya kan yang penting punya sertifikat pendidik itu adalah yang utama. Maka pada tahun 2021 itu banyak dari honorer negeri, sekolah negeri itu banyak yang berguguran. Maka dari itu pada 2022 ini guru swasta itu dan lulusan PPG prioritasnya masih di bawahnya guru non-ASN negeri walaupun sudah punya sertifikat pendidik. Sedangkan untuk pelamar prioritas 2 ini merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Bisa saja dulu tidak ikut tes, tidak ikut daftar ataupun tidak memenuhi nilai ambang batas. Ini dimaksud atau yang termasuk dalam pelamar prioritas 2. Sedangkan pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Jadi pada kuncinya ada di sini, di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi prioritas 3 itu adalah guru non-ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ini keaktifannya minimal 3 tahun berturut-turut. Apakah ada? Ini banyak juga. Karena pada tahun lalu tidak semua Pemda itu membuka formasi, maka ada beberapa guru non-ASN yang kemungkinan besar tidak ikut mendaftar atau bahkan tidak memenuhi ambang batas seleksi P3K tahun 2021. Maka ini termasuk dalam prioritas 3. Nah, khusus bagi prioritas 1 itu nanti langsung menggunakan nilai pada tahun 2021. Sedangkan prioritas 2 dan 3 ini akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dinas pendidikan, pengawas sekolah, maupun BKD atau BKPSDM Pemda setempat.
Yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan guru swasta yang tidak termasuk P1? Mengapa di SSC ASN itu tulisannya Pemda tidak membuka untuk formasi umum, pelamar umum? Mengapa guru swasta itu termasuk pelamar umum? Nah, itu alasannya ada di sini. Karena yang termasuk dalam P3 itu adalah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan swasta itu kan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi itu alasannya. Sedangkan pelamar umum itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru. Jadi pelamar umum itu misalkan lulus tapi belum PPG dan belum pernah masuk Dapodik, itu tidak bisa mendaftar di P3K tahun 2022 ini. Nah, yang kedua, pelamar yang terdaftar di Dapodik ini termasuk guru swasta tadi yang bukan P1 ya. Jadi yang bukan P1, guru swasta itu masuk dalam pelamar umum. Karena alasannya ini tadi, karena swasta itu adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bukan pemerintah daerah. Maka dari itu, guru swasta yang dulu tidak ikut tes ataupun yang tidak memenuhi ambang batas pada tahun 2021, walaupun masa kerjanya sudah 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun, itu masuk pada pelamar umum. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.